Kiper Barcelona mengalami cedera saat latihan. FC Barcelona telah mengkonfirmasi bahwa kiper Neto mengalami cedera saat latihan. Kiper berusia 31 tahun itu menderita kesleo pergelangan kaki. Seperti yang selalu terjadi, Barcelona belum memberikan kerangka waktu yang pasti untuk penampilannya. Barca menyatakan bahwa perkembangan pemulihannya akan menentukan ketersediaannya. Pemain Brazil itu telah membuat 6 penampilan di La Liga, 2 penampilan di Copa del Rey, dan 3 penampilan di Liga Champions untuk Barca awal musim ini. Dia berada di antara tiang gawang karena absennya Marc-Andre ter Stegen yang harus menjalani operasi pada akhir musim 2019-2020. Neto telah menjadi wakil yang cakap dengan 5 clean sheet di semua penampilannya musim ini. Namun penampilan terakhirnya terjadi pada akhir Januari melawan Rayo Vallecano di Liga. Kembalinya ter Stegen dari cedera dan secara konsisten tampil gemilang, namun secara mengejutkan membuatnya mempertahankan posisi nomor 1 tak tertandingi. Neto juga dikaitkan dengan kepindahan dari Barcelona untuk sementara waktu sekarang. Dengan klub-klub seperti Arsenal, antri sebagai calon pelamar untuk mengamankan jasanya. Masa depan ex-pemain Valencia itu di Barcelona masih sangat tidak menentu. Untuk saat ini, semoga cederanya tidak terlalu serius dan ia segera kembali beraksi. Dengan ketidakhadirannya, kiper Barcelona Iñaki Peña akan memainkan peran kedua setelah ter Stegen. Victor Valdés telah menolak tawaran Joan Laporta. Mantan kiper Barcelona Victor Valdés telah menolak tawaran dari Presiden baru Joan Laporta untuk kembali ke klub sebagai pelatih kiper. Sesuai laporan di Diario Sport, Valdés tampaknya pasti akan kembali ke raksasa Katalan setelah pemilihan Laporta awal bulan ini, tetapi pengaturan sekarang telah gagal. Dinyatakan oleh laporan bahwa mantan pemain timnas Spanyol itu mengincar melatih tim utama di tempat lain dan dia menolak pendekatan dari Laporta untuk kembali sebagai bagian dari restrukturisasi di klub. Valdés kembali ke Camp Nou setelah mengakhiri karir bermainnya ketika menjadi pelatih tim juvenil klub tersebut. Tetapi Blaugrana mengkonfirmasi melalui pernyataan pada Oktober 2019 bahwa ia telah pergi hanya dalam beberapa bulan. Diario AS kemudian mengutip dari Radio Catalunya, ia melaporkan bahwa mantan penjaga gawang Blaugrana itu terlibat perselisihan dengan pejabat Barcelona Patrick Kluivert. Valdés membuat total 535 penampilan tim utama untuk Blaugrana dalam 12 musim. Hasil pertukaran Arthur dan Pjanic, Juventus dan Barcelona sama-sama merugi. Pada hakikatnya, Juventus dan Barcelona sepakat melakukan transaksi jual beli pemain. Bianconeri sendiri harus menambahi selisih harga kedua sosok tersebut agar proses transfer bisa berjalan dengan mulus. Barcelona menaksir harga Arthur dengan sebesar 72 juta euro, sedangkan Juventus mematok Pjanic di harga 60 juta euro. Dengan begitu, sang juara bertahan Serie A harus membayar senilai 12 juta euro kepada Barcelona. Meski harus merogoh kocek, banyak pihak yang mengklaim kalau Juventus diuntungkan dalam transaksi ini. Pasalnya mereka bisa mendapatkan Arthur dengan harga murah dan melepas Pjanic yang usianya sudah menginjak kepala 3. Ternyata, Juventus tidak untung-untung amat. Penampilan Arthur pada musim ini tak bisa dikatakan buruk, tapi masih jauh dari kata memuaskan. Cedera yang sempat dialaminya cukup lama, membatasi jumlah penampilannya berseragam Bianconeri. Juventus terpaksa kehilangan Pjanic demi menampung pria berkebangsaan Brasil tersebut. Memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai pengatur serangan Bianconeri selama bertahun-tahun lamanya. Lantas, apakah Barcelona dapat dikatakan untung dalam transaksi kali ini? Tidak juga. Memang Pjanic merupakan salah satu sosok berjasa dalam keberhasilan Juventus mendominasi Serie A dan menjadi raksasa di Eropa. Namun sejauh ini, Pjanic kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Ronald Koeman. Pemain berdarah Bosnia tersebut tampil sebagai starter sebanyak 6 kali di La Liga, sementara sisanya dijalani sebagai pengganti. Belakangan, Koeman kerap menerapkan formasi 3-4-3 dengan memaksimalkan 2 gelandang. Pedri dan Sergio Busquets tak menghadapi penuh saat menghadapi Real Sociedad baru-baru ini. Namun Pjanic hanya menjadi pemain cadangan yang jasanya tidak dipergunakan selama permainan berlangsung. Tiga penampil terbaik untuk Barcelona musim ini. 1. Lionel Messi. Setelah awal musim yang agak lambat, Messi telah mengumpulkan kecepatan dan tampaknya berada di jalur untuk memenangkan trofi pencetak gol terbanyak lainnya. Messi telah mencetak 23 gol di La Liga sendiri dengan 8 assist untuk kreditnya. Konsistensi telah dipertahankan di Liga Champions UEFA dengan 5 gol hanya dalam 6 pertandingan.
Pemain telah menjadi tulang punggung tim Barcelona ini selama beberapa tahun sekarang dan hampir tidak mungkin bagi Katalan untuk menemukan seseorang untuk mengisi sepatu Lionel Messi. 2. Marc-Andre ter Stegen. Marc-Andre ter Stegen telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim Barcelona sejak kepindahannya pada 2014. Dalam 7 tahun karirnya di Barcelona, ter Stegen telah menyelamatkan dan menembus Carlos dalam banyak kesempatan. Musim saat ini tidak ada bedanya untuk kiper. Ter Stegen menjaga clean sheet dalam pertandingan dia musim ini. Penampilan paling luar biasa sang pemain datang baru-baru ini melawan Sevilla ketika Ter Stegen menghentikan penalti penting yang memungkinkan timnya memastikan tempat mereka di final Copa del Rey. 3. Pedri. Pemain tiba di samping dengan sangat sedikit informasi yang tersedia untuk transfernya dan sejak itu menjadi salah satu pemain terbaik yang dibuat klub dalam sejarah terakhir. Pedri telah menunjukkan temperamen dan ketenangan seorang gelandang kawakan hanya dalam musim debutnya di Camp Nou. Sulit untuk menjelaskan jenis kemudahan dan ketenangan yang dinikmati Pedri saat bermain. Hal lain yang membuatnya akrab dengan para pendukung Katalan adalah fakta bahwa Pedri telah mengembangkan beberapa chemistry yang menarik dengan Lionel Messi yang sangat sulit untuk dilawan. Dalam musim perdananya di ibu kota Katalan, Pedri telah mencetak 3 gol dan membantu 3 kali, membuat lebih dari 30 penampilan dalam prosesnya. Abidal membeberkan penyebab Barcelona gagal pulangkan Neymar di 2019. Mantan bek Barcelona, Eric Abidal, mengatakan bahwa tim asal Catalunya itu gagal pulangkan Neymar gara-gara satu pemain. Neymar memutuskan untuk pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada 3 Agustus 2017. Selama berkostum Barcelona, Neymar telah tampil dalam 186 pertandingan dengan torehan 105 gol dan 76 assist. Baru 4 musim di PSG, Neymar dirumorkan ingin pulang ke Barcelona. Mantan bek sekaligus mantan direktur olahraga Barcelona, Eric Abidal, juga mengkonfirmasi rumor Neymar yang ingin balik ke raksasa Catalunya. Menurut Abidal, Neymar gagal pulang karena sudah merekrut Anthony Griezmann pada 2019. 10 hari sebelum ditutupnya bursa transfer, saya pergi ke Paris untuk bicara dengan direktur olahraga PSG, Leonardo. Dan saya bersama dengan CEO saya, Oscar Grau, kami membicarakan soal transfer Neymar, kata Abidal. Saya pikir jika CEO Barcelona pergi ke PSG, itu karena kami ingin merekrut Neymar. Jika sebelumnya kami tak merekrut Griezmann, saya kira kami 100% akan merekrut kembali Neymar karena kami membutuhkan seorang winger dan ketika Neymar berada di Barcelona, dia mengagumkan. Ini bukan tentang pemain mana yang lebih baik. Yang saya pikirkan adalah kami membutuhkan seorang pemain di posisi itu. Tim membutuhkan seorang winger dan presiden klub, Josep Mario Bartomeu, memutuskan untuk mendatangkan Griezmann. Neymar juga memiliki masalah dengan Barcelona di pengadilan, jadi itu tidak mudah. Mereka mengatakan bahwa Neymar harus menghentikan proses pengadilan jika ingin kembali. Menurut pandangan saya bisa merekrut kembali Neymar, tapi itu tidak terjadi. Tutur Abidal melanjutkan.